Baik, baik. Wah, ini langsung nohok nih ya. Langsung nyodok Pak ya. Betul, ini mukadimah yang bagus. Kolbu, ini kajian kitab Awarif namanya. Mungkin Bapak ikut nonton. Kolbu itu tidak pernah bisa dimasuki oleh syaitan. Ini hebatnya kolbu. Tapi kolbu bisa dimasuki oleh dunia dan wanita dan tahta. Plus harta, udah gitu. Oh, itu bisa masuk Pak. Setan nggak bisa masuk. Maka setan itu mesti meracuni si wanita di kolbu kita, meracuni harta ya di kolbu kita, dan dia meracuni tahta itu. Ini kemudian tiga ini yang sudah diracuni sama dia, yang akan merusak kolbu. Dia nggak pernah bisa masuk, karena kolbu itu adalah singgasana Allah, dan Allah tidak izinkan syaitan untuk masuk ke dalamnya. Dulu sebelum Nabi Adam dicipta, iblis itu minta izin kepada Allah, ya Rabb, izin dong mau menguasai kolbu manusia. Marahlah Allah dalam hadis qudsi. Allah mengatakan, al-kibriya uridai, yang boleh sombong itu cuma aku, kamu tidak boleh sombong. Mau coba-coba nguasain kolbu hambaku, itu tempat aku memandang, tempat aku bersemayam, kira-kira begitu. Bersemayam jangan diartikan Allah menempati ya. Allah itu kalau mandang ke kolbu. Apa ciri-cirinya? Kalimah sudah masuk ke dalam kolbu. Kira-kira gini Pak, Bapak punya anak, Bapak pengen anaknya pinter. Sederhananya gini, kalau saya sebagai guru, saya senang sekali anak saya kalau hafal Quran atau baca-baca kitab. Kita intiplah dia lagi baca Quran, ternyata dia hafal Quran tanpa melihat, dan hafalannya banyak. Saya girang, padahal saya ngintip. Atau Bapak ini senang seorang perempuan, kan sekarang ada aplikasi cara melihat orang yang mengunjungi akunmu. Pas kita cek, wih ada dia, kita senang dia mengakses nama kita, gitu ya. Saya nggak tahu caranya Pak, tapi teman saya bilang itu ada caranya. Bener Cung? Aman Cung, Muhammad Ramdhani. Ntar lagi Ramadan. Ketika saya senang nama saya di search sama orang, akun saya dikunjungi orang, Allah itu punya akun di kolbu. Kalau akunnya ini dikunjungi, kita sebut nama Allah di kolbu, Allah senang. Jika Allah senang, kolbunya bergetar Pak. Kalau kolbunya udah bergetar, dia ikut bahagia, senang. Badan kita ini kenapa sakit-sakitan? Karena kurang gerak. Kolbu kalau kurang bergerak dengan kalimah Allah, dia juga sakit-sakitan. Maka gerakkan kolbu dengan nama Allah. Itulah makna ayat surat Al-Anfal ayat 2, iza zukirallah wajilat qulubu. Jika disebut nama Allah, kolbu bergerak, bergetar. Ustadz nggak tahu zikir kolbu, keras hatinya. Kiai nggak ngerti zikir kolbu, jadi ustadz yang sangat kasar. Jadi saya kalau mendetek orang ceramah itu gampang aja. Apa yang dia ceramahkan, bagaimana cara dia menyampaikan. Kalam yang sama disampaikan orang berbeda, lain loh keluarnya. Benar nggak? Karena memang gelas yang isinya air bening keluarnya bening, isinya kopi keluarnya hitam. Nggak bisa dibuat-buat, mau dipoles pakai serban kayak tasbih 1000 kali panjangnya, tapi di kolbunya nggak ada nama Allah Rahman Rahim, nggak akan pernah keluar kata kasih sayang. Nyari lawan mulu ya. Kira-kira gitu Pak ya. Nyambung, dapat analognya. Seneng namanya dicari-cari sama seorang perempuan yang kita suka. Begitu juga Allah senang kalau namanya di search di sini. Ini kabar gembiranya. Smartphone yang kita punya itu sebenarnya adalah replika dari kolbu. Sayangnya kita bisa main smartphone tapi nggak bisa memainkan kolbu. Kalau Bapak bisa main handphone, Bapak bisa nelfon orang kan? Kalau bisa main kolbu, kita bisa nelfon hati orang Pak. Telepati kalau orang dulu namanya.
Dulu cuma terjadi ibu kalau dia sayang sama anaknya, dia tahu anaknya sakit, anaknya tabrakan, itu ngerti ibu. Karena ibu ini punya koneksi kepada kalbu anak. Kenapa ibu punya koneksi? Karena ada rasa sayang. Yang punya koneksi mesti ada sayang dan cinta. Maka sering-sering kirim Fatihah kepada guru, kepada kekasih. Bapak ini kan sebagian jauh dari istri dan anak, bacain Fatihah untuk istri dan anak. Karena tugas ya, untuk mengabdi ke negara. Kalau mengabdi ini bukan bagian dari ibadah, udah berapa tahun nih buang-buang umur, ya enggak? Maka bapak ini harus menjadikan ngabdi ke negara bagian dari ibadah. Itu udah sama kayak saya sholat 1000 sehari, Pak. Bapak masuk kerja sehari, saya sholat mulu gak berhenti, itu sama. Tapi niatnya harus karena ingin menjaga negeri ini. Ya dipotong-potong dikit tunjangannya karena pandemi, ya ridho-ridho aja lah ya. Tapi saya dengar nih belum ada potongan ya. Oh, di banyak kantor sudah banyak Pak dipotong. Paling pangkas-pangkas program paling ya. Kita ridho aja kepada Allah. Karena ini ibadah. Ibadah ini kan suka-suka Allah. Kalau giliran senang ya senang kita syukur, kalau enggak ya kita sabar. Yang paling enak itu bukan syukur dan sabar. Sabar kita enggak kuat lama-lama. Yang paling enak itu ikhlas dan ridho. Tulus saja kepada Allah, sabar kepada yang dia kasih, munculkan rasa tulus, hilang bebannya Pak. Bapak kerja nih diperintah sama atasan, sabar, beban. Tapi kalau tulus saya terima dengan kondisi saya hari ini, langsung kerjanya bahagia itu. Ya, tugas-tugasnya akan dikerjakan dengan penuh senang hati. Sholat kenal Allah, beda dengan sholat nggak kenal Allah. Seperti bapak ini dulu mau ketemuan dengan cewek cantik, karena udah kenal dia, janjian, semangat, apa aja disiapin, kalau perlu datang sebelum jamnya. Udah datang, dia telat 5 menit, rasanya 5 jam. Kamu kok lama sih gitu ya? Karena menunggu itu mah gak enak Pak ya. Coba, dulu masa-masa naik angkot, masih ingat gak? Naik angkot samping kita udah jual, baunya bau minyak orang tua tuh ya, jorok, makan lagi di samping kita. 5 menit di atas angkot rasanya kayak 5 jam. Sama. Maka rasa di dalam itu bergantung kepada cinta. Bapak ini sudah lama bekerja, kalau cinta pasti rasanya sebentar. Kalau enggak ya pengen keluar mulu bawaannya. Ya. Ya, bener ya? Pengen keluar enggak? Baik, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Ini terima kasih nih udah disediain. Enak Pak. Semoga pengurus diberkahi oleh Allah, yang hadir dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Negeri ini tambah makmur, negeri ini tambah diridhai Allah, keamanan Allah beri untuk negeri ini dan yang mengurusi negeri ini dan rakyatnya semua. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.